tadi Anda mengatakan bahwa nabi palsu itu orang Parisi. Betul atau tidak Anda mengatakan itu? Betul. Siapakah orang Parisi yang menjadi nabi palsu? Ya, termasuk salah satunya adalah si Saulus. Saulus, oke ya. Siapakah orang Parisi yang dia adalah nabi palsu? Anda sudah meyakini itu Saulus. Sekarang saya tanya nih. Matius 7 ayat ke-15, siapa nabi palsu yang nyamar seperti domba? Itu, sekarang saya tanya. Saya jamin kalau Rasul palsu itu nggak jelas silsilahnya. Nabi palsu itu nggak jelas silsilah. Sekarang saya tanya sama Abang, siapa nama bapak dan ibunya Paulus? Siapa nama ibu dan Paulus? Ya, cari dulu. Google boleh. Siapa nama bapak dan ibunya Paulus dalam Alkitab dan sejarah? Bentar saya ambil lagi. Pakai baju dulu lah, Abang. Abang ganteng, pakai baju dulu lah. Pakai baju. Ya. Yes, menang lagi. Ye. Kalau nabi asli ada silsilahnya. Kalau rasul palsu pasti nggak ada. Dimarahin istrinya. Ya Bang, Raja Simbolon. Lae, aduh hati-hati istrinya marah itu. Bingung. Aku mau pakai apa dia handphonenya, jadi biar enak kita diskusinya kan, biar punya data masing-masing. Iya. Boleh, silakan. Mirip si Dosma ini. Abang kakaknya si Dosma bukan, Bang? Kok wajahnya mirip, Bang? Tapi aku satu apa di sama dia, satu marga. Iya, dikatakan satu rumpun lah sama dia. Contohnya dia kan marga Pak. Dosma. Iya, pantesan mirip. Iya, pantesan mirip. Oke lah, Raja Simbolon. Coba, siapa nama bapak dan ibunya Paulus? Kalau Anda bertanya siapa nama ibu dan ayah Nabi Muhammad, ibunya Syaidah Aminah, bapaknya Abdullah. Anda Kristen sejak lahir. Ya. Ditanya bapak dan ibunya Paulus nggak tahu. Padahal itu Rasul Paulus loh. Rasul yang Anda imani. Yang membuat 14 kitab dalam perjanjian baru. Memang betul, tapi perlu Coba. Cari. Oke. Saya tunggu Abang 10 menit dari sekarang. Cari Google, gak apa-apa Google. Kan ada HP tuh. Siapa nama ibu dan bapaknya Paulus? Coba cari Google. Abang tahu kan cari di Google? Tahu lah. Tinggal dicari aja siapa nama bapak dan ibunya Paulus, bukan Yesus. Kalau Yesus ibunya Bunda Maria. Ya. Kalau Paulus siapa nama ibunya? Ini kan siapa nama bapaknya? Coba apa-apa. Bos, kan iya boleh di Alkitab boleh. Silakan. Saya kasih waktu 10 menit. Kalau 10 menit kurang, saya kasih lagi tambahan 5 menit. Jadi total 15 menit. Silakan Abang. Tenang aja, saya nggak bakal, ayo jawab, cari. Macet. Enggak. Iya. Saya kasih Anda 15. Gara-gara kayak gitu kau tadi, santun-santun. Jadi seorang aku melihat kau. Tapi kalau kau kayak dulu-dulu, ini sinan dari ini. Sebenarnya udah banyaknya kau record kau. Tapi, kau. Enggak usah lah. Udah, jangan kemana-mana. Ya, jangan kemana-mana, Abang ganteng. Silakan Anda cari siapa nama bapak dan ibunya Paulus. Karena Rasul palsu itu nggak ada bapak dan ibunya. Sama si Musailamah Al-Kadzab juga nggak ada bapak ibunya. Namun namanya, nah Paulus juga sama seperti Musailamah Al-Kadzab. Silakan, saya tunggu ya Bang ya. Sambil ini saya sudah pakai kursi sekarang, jadi saya nggak pegel. Nih Bang, lihat nih kursi saya bisa sambil selonjoran nih. Aduh, enaknya ya Allah. Saya tunggu Bang ya.
Ini kursinya mahal bang, 2 juta bang. Bisa selonjoran ini, Masya Allah. Oke, nanti kalau sudah cukup kasih tahu saya bang ya. Saya ini sambil selonjoran, maaf nih. 15 menit bang. Kalau nggak cukup, saya kasih lagi waktu 5 menit, jadi 20 menit. Silahkan, abang tanya aja pendeta, boleh. Tanya pendeta, tanya misionaris, boleh. Memang di sini tidak ada, cuma dia berasal dari Tarsus. Ya Tarsus itu kan tempat. Seperti saya berasal dari Kuningan. Iya. Saya berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Kan aku bilang tadi dia berasal dari Tarsus, tidak ada di sini yang Iya. Yang saya tanya apa? Abang ganteng, yang saya tanya apa? Le. Ibunya. Mau lihat godang, Le. Iya. Nama ibu. Kan? Iya. Siapa nama bapak ibunya? Cari. Jadi kalau di sini kulihat kan tidak ada, nggak ada dapatku. Tapi perlu kenapa? Ya kenapa kok nggak ada? Karena nggak ada silsilahnya yang kita dapat. Kalau misalnya, ya kalau bapak saya, ibu saya itu kan ada namanya. Anda juga punya orang tua, ada namanya. Paulus ini siapa nama bapak ibunya? Saya tidak dapat. Kenapa nggak ada? Kenapa tidak ada? Karena nggak penting ditulis di dalam sejarahnya itu bapaknya. Karena bapaknya mungkin aja maling waktu itu. Mohon maaf bang ya, aku mau boleh jujur. Paulus itu juga adalah hubungan hasil gelap. Nah begitu bang, diduga. Makanya nggak ada nama bapak ibunya. Iya, jadi permasalahan anak di luar pernikahan lah. Ya, oke, kita katakanlah seperti itu. Tapi menurut permasalahanmu sekarang, karena dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, dan tidak mempunyai punya ayah, cuma ayah, mohon maaf, di luar nikah, di luar pernikahan. Oke, dia lahir di luar nikah. Ya betul, di luar pernikahan. Nah, makanya nggak ada. Jadi maka dengan itu. Jadi gara-gara itulah contohnya kau buat dia jadi dia itu jadi palsu gitu. Bukan, saya nggak peduli dia punya bapak atau enggak. Yang saya sampaikan data menurut Alkitab abang. Coba abang buka Matius 7 ayat 15. Buka. Berapa? Abang ganteng buka. Matius 7 ayat 15. Sebentar, biar aku cari dulu di Google ini. Mana tadi ada Google? Jangan di Google, abang buka aplikasi aja nih. Saya kasih tahu bang. Abang cari di Google, di Play Store nih bang. Abang lihat sini, biar abang enak. Abang lihat di Play Store. Lihat nih, lihat di Play Store. Abang download Alkitab nih. Lihat di layar saya. Lihat bang. Iya, tunggu. Alkitab di download biar nggak cari-cari bingung ayat, tinggal di ini aja. Amang di rumah abang nggak ada Bible ya? Masa di rumah sendiri nggak ada Bible? Ada bos, sabar kau. Siap. Ini karena bukan handphoneku makanya bingung. Bukan bingung, ini kan kubuat ini bahasa Simalungun. Jadi mau kurubah dulu. Bahasa Simalungun. Bahasa Batak berarti ya bang ya. Iya. Jadi pas. Ayo guys, tap layar guys. Aduh, saya ini mau kena rukat lagi nih, di report lagi. Padahal abangnya baik, saya juga nggak menghujat, dia juga baik. Teman-teman tolonglah tap layar ya, gratis kok tap layar itu. Nggak bayar. Yang punya paus, mawar merah, kopi, silakan dilemparkan ya, sebagai bentuk support di dalam penyampaian warta kebenaran firman Tuhan. Nggak harus nge-give, tap layar, like, share juga boleh. Makasih ya yang sudah tap layar, yang sudah nge-give, berkah selalu. Kita tunggu abangnya nih, santun nih. Nah begini, kalau diskusi santun kayak gini kan enak, nggak ada kita adu suara, nggak ada saling menghujat, semua juga terbuka ya. Gimana tadi? Enak diskusinya kalau begitu. Matius 7, 15.
Matius 7:15. Itu tentang apa, Nandar? Coba aja baca perikopnya di situ, kan ada perikopnya. Ya, hal Pengajaran sesat. Ya, perihal pengajaran sesat. Jadi perikop itu, jumlah perikop itu adalah 8 ayat. Dari ayat 9 ayat. Dari ayat 15 sampai ayat ke-23. Nah, kalau 24 perikopnya lain. Sebentar, Bang, kan Anda tanya. Dari ayat 15 sampai 23 itu perikopnya. Yang Abang baca ayat 15 dulu. Silakan baca ayat 15-nya. Oke, baik. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Oke, Abang Raja Simbolon yang baik. Sebentar, Abang Raja Simbolon yang ganteng, Abang tahu nggak pengertian domba itu apa? Dalam istilah kekristenan. Domba itu adalah domba-domba Allah. Ya, jadi domba itu adalah sebutan bagi para pengikut Yesus atau istilahnya Kristen. Nah, jadi jadi domba itu adalah istilah untuk para pengikut Yesus Kristus. Domba-domba Allah itu adalah anak-anak Allah, yaitu orang-orang Kristen. Nah, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian. Yesus ngomong pada saat itu adalah 12 murid. Ya, ada Simon, ya kan? Ada Yakobus, ada Petrus, dan lain sebagainya. Ada Yudas bahkan. Kata Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian, murid-muridku. Dan dia menyamar menjadi Kristen. Nah, padahal dia ini adalah serigala yang buas. Di ayat ke-18, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Begitupun pohon yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Abang cari nabi dari mulai Nabi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad. Tidak pernah ada nabi yang track recordnya adalah awalnya jelek, nggak ada. Nabi Muhammad Al-Amin, Yesus Al-Amin, Wahyu 3:14. Jadi kalau ada Rasul, Nabi dulunya adalah penjahat, itu hal yang tidak sangat mungkin menurut Yesus. Matius 7 ayat ke-18. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Nah, pertanyaan saya sama Abang ganteng, laiku, yang ganteng rupawan, badannya tegap, kalah gede saya badan saya. Abang ganteng, saya tanya sama Abang, nabi palsu siapa yang mendatangi murid-murid Yesus dan menyamar jadi pengikut Yesus Kristus, yaitu Kristen? Silakan. Jadi, kau ini kan nandarkan menganggap domba itu adalah sebagai Kristen, nih kan? Jadi kalau bukan saya, itu core of value dalam Kristen, Bang. Kalau namanya domba itu ya anak-anak Yesus, apa? Orang-orang Kristen. Dengar, satu-satu kita ngomong. Ini kubacakan boleh. Ayat 15. Ya. Jadi kalau menurutmu seperti inilah dia. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti Kristen. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kan gitu itu maksudmu? Betul. Nah, jadi kalau menurut saya ini domba seperti domba katanya. Ingat, yakinnya kau ada pendeta tapi dia mengajarkan hal yang sesat terhadap kekristenan. Itulah yang dimaksud itu. Oke, Bang. Abangku yang ganteng, saya nggak tanya. Bang, kita lihat di sini nih. Dalam Kristen, domba merupakan lambang yang sering digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi itu istilah domba, Bang. Itu orang-orang Kristen. Oke, sekarang saya tanya sama abangku yang ganteng. Abang jangan mengalihkan ke pembahasan tentang domba. Sudah jelas makna domba itu para pengikut Yesus Kristus. Sekarang saya tanya sama abang. Ada nabi palsu di dalam Matius 7 ayat 15 yang mendatangi murid-murid Yesus. Padahal orang ini adalah penyesat yang menyamar jadi Kristen. Pertanyaan saya,
Nabi palsu siapa di abad pertama yang mendatangi murid-murid Yesus dan dia nyamar jadi Kristen, itu siapa? Silakan abangku yang ganteng. Jadi Nabi kan siapa sih itu? aku ini biar didengarkan juga apologet Indonesia, termasuk apologet Indonesia Kristen, kan gitu kan? Ya, Termasuklah kalian ini adalah nabi-nabi palsu yang menjadi perusak generasi kekristenan atau umat beragama di Indonesia ini. Karena kalian tidak menunjukkan bagaimana pengajaran Islam yang sebenarnya, pengajaran Kristen yang sebenarnya. Kan gitu kan? Jadi ya, kalianlah salah satunya nabi-nabi palsu itu yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Kan gitu. Jadi contoh, siapa namanya itu yang perempuan itu? Apologi di Indonesia itu. Abang nggak usah kemana-mana. Nih Bang. Artinya biar bukakan pikiranmu, hal-hal seperti itulah yang abangku kita lihat Bang. Langkah-langkah merenungkan Alkitab. Ini saya dapat Alkitab. Dulu nama penginjilan saya Antoni Paris. Saya dikasih Alkitab pertama kali oleh namanya Ika Puspitasari. Sudah ceritakan, baik. Ya. Saya dikasih Alkitab dulu sama dulu ini mantan pacar saya ini namanya Ika Puspitasari. Ini nama saya dulu, nama penginjilan saya. Baik. Abang, kalau kita lihat ya, ini definisi nabi nih dalam kamus Alkitab halaman 376. Nabi seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah, seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya, dan lain-lain. Bang, saya ini bukan nabi. Lagi pula, saya nggak pernah mendatangi murid-murid Yesus, dan saya bukan orang Kristen. Pertanyaan saya, abangku yang ganteng, perhatikan saya. Kan abang sudah santun nih. Ya, saya nggak ngeyel, abang nggak ngeyel. Makanya saya tanya sama abang. Abangku yang ganteng dari Halak Batak, saya Halak Sunda, Bang. Abangku yang ganteng, lebih ganteng daripada saya kalah ganteng kalau sama abang, kalah keren. Abang yang ganteng, pertanyaan saya, nabi palsu siapa yang mendatangi murid-murid Yesus di abad pertama dan dia nyamar jadi pengikut Yesus? Silahkan. Jadi namanya siapa? Kalau tahu katakan tahu, kalau tidak katakan tidak. Dan gini kan, aku bilang sama kau Nandara, nabi-nabi palsu itu yang menganggap dirinya benar, yang menganggap pengajaran Yesus Kristus itu salah. Siapa nabi palsu itu di abad pertama yang ngajarkan begitu siapa? Siapa namanya abang? Tunggu, nggak ada nama yang saya tahu. Tapi ku katakan. Oh, ada. Kau kan aku bilang, aku kan orang awam yang tidak apa. Cuma aku mau diskusi sama kau. Kalau kau tahu, karena kau udah ini. Tunggu. Satu-satu kita ngomong. Boleh, silakan. Jadi kasih kesempatan ngomong biar bisa jelas-jelas kita kan. Boleh, silakan abang. Silakan. Ini setiap hari ini aja kau bahas tentang agama. Aku tidak, aku mencari nafkah untuk anakku. Tapi ketika saya juga, Bang. Live, karena kita berteman, selalu kulihat teman dari ini. Jadi begitu. Artinya gini, di apologet Indonesia yang berkecimpung sekarang, apologet Indonesia Kristen ya, yang berkecimpung sekarang di TikTok, itu pekerjaan daripada setan. Itu bukan pekerjaan Kristen. Abang yang saya hormati, saya hanya bertanya abang, sumpah demi Allah, saya hanya bertanya nih, siapa nabi palsu yang nyamar jadi Kristen di abad pertama yang mendatangi murid-murid Yesus? Itu pertanyaan saya. Kalau abang tidak tahu, saya kasih tahu. Orang Parisis. Hah? Orang Parisis. Orang Parisi. Orang Parisi bukan Parisis. Sekarang saya tanya. Aku bahasa Batak. Orang Parisi. Jangan kau samakan aku dan kau bahasa Batak. Iya. Saya orang Sunda. Saya nggak ngerti kalau Anda mengatakan orang Parisis. Kalau aku ngomong seperti itu, karena beda-beda. Nandar. Kalau nama Panurirang katanya nama nabi-nabi di bahasa Batak kan berbeda ya. Jadi lanjut.
Iya, orang Parisi selesai Ya, dulu. jadi nabi palsu itu orang Parisi. Iya, Baik. orang Parisi. Oke, si Paulus dari Parisi atau bukan? Dia orang Benjamin. Oh, apa Salah, keturunan apa salah. itu? Nih Pak, lihat Bang ya. Coba gua. Paulus orang Parisi. Ya ini. Paulus orang Parisi. Ya, Paulus adalah orang Parisi, yaitu seorang anggota kelompok keagamaan Yahudi yang paling konservatif pada zamannya. Jadi Hmm, Paulus itu ya orang Parisi. Jadi kalau Anda mengatakan nabi palsu dari Parisi, benar. Rasul palsu itu dari kalangan Parisi. Sekarang Iya. saya tanya, Hmm. iya baik, Abang sudah menjawab dengan benar. Berarti Abang tadi bohong. Abang ini pinter. Tadi kok ngomongnya awam. Abang pinter kok ngaku awam. Saya tanya, kenapa? Kan saya tanya, Hmm. Abang yang ganteng. Oh, Hmm. mohon maaf, saya ini awam Alkitab. Saya nggak ngerti Alkitab. Ketika saya tanya, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus? Hmm. Abang jawabannya benar, orang Parisi. Hmm. Berarti Anda pinter. Kok bisa Anda mengatakan Anda awam? Anda jawabannya benar. Nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus adalah orang Parisi. Benar jawabannya. Sekarang saya tanya, Hmm. siapakah orang Parisi yang mendatangi murid-murid Yesus dan mengajarkan kesesatan, nyamar menjadi Kristen? Siapa? Oke, baik. Ini yang saya tahu ya. Aku Ya, tahu kau akan siapa? mengarah ke Paulus. Loh Kau akan enggak, mengarah saya ke gara-gara Paulus. Paulus saya tanya. Saya tanya nih. Saya Hmm. tanya. Hmm. Abang kan tadi ngaku awam. Ini Hmm. saya jelaskan nih. Saya ulangi sekali lagi nih. Bang, Nandar, ganteng. Saya ini Hmm. orang awam. Ketika saya tanya, Bang, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus di abad pertama dan dia nyamar jadi Kristen? Orang Parisi. Abang jawabannya benar. Terus saya tanya, Hmm. lalu nabi palsu dari Parisi ini siapa namanya? Silakan. Hmm. Oke. Mm. Jadi ini saya dua yang akan saya jawab samamu Nandara. Pertama, kenapa saya katakan Ya, saya orang awam? Karena saya tidak semua hafal semua namanya ayat di dalam Alkitab. Makanya saya nyatakan saya orang awam. Kalau kau kan ya, menyatakan kau baik. kan orang yang sudah pintar, kau menghafal semua kitab Kristen dan Al-Quran. Kan gitu. Saya tidak mau mengatakan saya orang pintar. Itu yang pertama. Yang Ya, kedua, baik. eh, siapakah orang Farisi itu? Di dalamnya sepengetahuan saya, kan, yang saya dengar ya, tidak ada nama yang Hmm. disebutkan selain dari Paulus. Paulus itu orang Farisi yang melawan, sebentar, yang melawan pengajaran Tuhan Yesus, pengajaran kekristenan. Oh, Tuhan Yesus sudah saya katakan. Udah? Saya kasih tepuk tangan buat Abang. Sebentar, Bang. Saya kasih tepuk tangan dulu. Tahu. Saya Jadi, kasih tepuk tangan tiga kali, tiga kali. Abang kan bener jawabannya. Jadi harus saya apresiasi lah. tapi kan belum siap saya untuk ngomong. Ah. Ya, Udah? silakan. Lanjut. Oke. Lanjut. Setelah itu, Nandar, Tuhan menyentuh hati dan pikiran daripada Saulus. Ditobatkan Hmm. dia, diingatkan dia, bertobatlah dia. Gitu. Hmm. Jadi pengikut tuh yang dipilih Allah untuk menjadi orang baik, untuk membaptiskan Tuhan Yesus. Hmm. Kan ada. Wah, hebat sekali Paulus membaptiskan Yesus. Memang gitu. Jadi seperti itulah dia Aduh. kira-kira, biar. Nah, seperti itulah dia kira-kira. Jadi jangan kau pikir orang yang jahat tidak bisa bertobat. Contoh, Iya. kau kenal apa? Si preman terkenal di Medan, Olo Panggabean. Siapa? Olo Panggabean. Gak kenal aku. Nah, Gak kenal aku, sumpah. Itu orang preman terkenal di Medan. Di masa mau hidup dia tinggal sedikit lagi, menurut dia berbuat baik kepada masyarakat. Makanya dia Godfather dia disebut di sini, bertahu. Itulah salah satu contohnya. Pertobatan dia yang membawa dia keselamatan. Itu Baik. loh. Mau silakan Anda baca bagaimana Yesus mengatakan tentang Paulus di dalam Matius 23 ayat 15. Matius. Oke, jangan ke situ dulu deh, Bang. Jangan ke situ dulu. Saya ingin mengidentifikasi siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan nyamar jadi Kristen.
Memang si Paulus berpura-pura bertobat. Memang benar. Coba abang buka Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Sebentar. Ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Kita identifikasi dulu nih siapa nabi palsu. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Baca. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas 1, 2, dan Simon yang disebut Niger. Nigeria, orang hitam. 3, siapa? Bentar, kok jadi salah ini? Diulangi lagi bang. Abang jangan gugup lah. Saya bukan artis bang. Oh, enggak, Nanda. Saya bukan artis. Ulangi dari saya bukan artis. Ulangi lagi. Silakan. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Ada beberapa nabi dan pengajar. Siapa saja tadi? Ini handphonenya mati, bos. Sebentar, makanya. Abang pakai Alkitab aja. Kalau ada Alkitab jangan pakai handphone. Masa Alkitabnya diketekin saja, dibuka lah. Nih, bang, Alkitab kayak gini, bang. Abang yang ganteng, lihat kayak gini loh. Saya juga buka kayak gini. Masa pakai HP? Abang di rumah? Nggak ada bahasa Indonesia punya Kunandar. Kalau ada bahasa Indonesia udah kubuka dari tadi. Jugul kali. Coba nggak apa-apa bahas. Coba bahasa Batak nggak apa-apa. Coba aku pengen tahu nih bahasa Batak kayak gimana nih. Alkitab bahasa Batak. Coba bahasa Batak, coba kayak gimana bunyinya bahasa Batak. Yang penting kan Anda ngerti tuh bahasa Bataknya, nanti saya terjemahkan bahasa Indonesianya. Kalau Kristennya santun kayak gini kan enak teman-teman, nggak adu suara kita kan, pelan ya. Ini saya coba Anda baca. Apa tuh? Yang satu apa? Ini bahasa Simalungun. Yang satu sama ini apa? Bahasa Simalungun juga. Coba baca dalam bahasa Simalungun. Ya nggak apa-apa. Ya coba nanti Anda baca dalam bahasa Simalungun, nanti Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bisa kan? Coba. Saya juga pengen dengar nih bahasa Simalungun nih. Coba Anda baca. Nanti kan Anda pasti paham tuh terjemahannya. Terjemahannya ke Indonesia kan pasti paham. Coba baca. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Sebentar, Ya boleh. Tenang aja. Saya nggak buru-buru kok. Saya tenang aja nih. Sambil senderan gini kan enak saya. Maklumlah kursinya 2 jutaan nih. Makasih teman-teman ya. Ini dari gift loh. Dari gift ini. Bisa beli kursi. Makasih ya yang sudah support nih. Jadi ke bawah dakwah ini, orang yang berpahala nih. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Coba abang baca dulu bahasa Simalungun, nanti saya terjemahkan. Abang baca dalam bahasa Batak. Ya, abang baca dalam bahasa Batak. Nanti coba baca. Nggak usah bahasa aja. Kawan-kawan juga yang di Simalungun bisa. Kawan-kawan yang di luar daripada suku kita bisa. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang Yasu bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, Anda tahu nggak bedanya Saulus dan Paulus? Paulus nama dia, Saulus nama dia masih waktu jahat. Nah, Paulus, tunggu. Siap. Kau benarkan. Baik, silakan. Boleh. Saulus dan Paulus bedanya apa? Dan Paulus setelah dia bertobat. Oke, enggak, saya ulangi lagi. Tadi kan kepotong sama saya. Saulus dan Paulus apa bedanya? Ya, Saulus nama dia waktu masih dia seorang penjahat lagi tuh. Oke, Paulus?
setelah dia bertobat. Dia jadi diganti Oke, nama di dia. dalam Oke, baik. Ganti nama ya. Setelah bertobat namanya Paulus, ketika belum Hmm. bertobat namanya Saulus. Coba di dalam ini saya tunjukkan. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1, dia namanya Saulus atau Paulus? Saulus. Nah, ketika dia belum bertobat jadi rasul, dia Hmm. di sini apa profesinya? Nabi dan nabi dan nabi dan nabi dan Itu nabi si dan Barnabas. Oh, salah. Salah. Kita lihat nih bahasa Yunaninya. Kita lihat teman-teman ya. Di dalam bahasa Yunaninya kita lihat teman-teman ya. Hmm. Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Hesandetines en Antiochia kataten hausas eklesian propetai, para nabi, kai didaskaloi. Didaskalo itu para pengajar. Jadi di sini bukan hanya si Barnabas, tetapi di sini loh. Coba Anda tanya pendeta Anda, propetai itu apa? Propetai itu apa? Ini para nabi, jamak ini. Ya. Propetai itu jamak. Kemudian didaskaloi itu juga jamak. Coba kita lihat aja bahasa Indonesianya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiochia ada, ini salah nih, ada nabi-nabi dan ada para pengajar, yaitu Barnabas, Simon, Menahem, Raja Wilaheros, dan Saulus. Ternyata Paulus sebelum bertobat namanya Saulus. Ketika menjadi Saulus, dia adalah nabi dan pengajar. Makanya bapak dan ibunya dihilangkan. Kenapa? Karena Saulus, sebentar bang, abang tadi ngomong saya nggak potong loh. Ketika dia menjadi penjahat, dia ternyata nabi palsu. Makanya Yesus bernubuat, akan datang kepadamu nabi-nabi palsu yang menyamar seperti Kristen nantinya. Paulus, dia waktu sebelum, kan Anda sendiri yang mengatakan, nama sesudah bertobat Paulus, nama sebelum bertobat Saulus. Ketika dia menjadi orang jahat, dia adalah nabi palsu. Ya. Oke. Anda mau mengaku? Oke, makasih sudah jujur. Wah, mantap, keren. Jadi kan kau kan gini. Mantap. Oke, dengarkan ini. Ini pada kisah para Rasul 13 ayat 1-nya kita kan. Masih bicara ini. Jadi masukmu sekarang ini. Di sini ada disebut ada Raja Herodes. Apakah dia nabi pada saat itu? Aduh, Anda nggak bisa baca kayaknya. Ini saya baca lagi ya, Bang. Sebentar. Saya baca nih. Sebentar ya, Bang ya. Ini nih, bisa bantu. Sebentar. Ini saya bantu. Ya. Oke. Kau kan sering membantu aku bantu kau sekali ini. Tar dulu. Anda lihat ini nih. Anda lihat ini. Teman-teman, lihat ini ya. Bapak, lihat ini, Bang. Nah, teman-teman, ini adalah Bubble Hub. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Kita lihat bentuknya, teman-teman ya. Tadi saya sudah mengatakan, di sini ada prophets. Dalam bahasa Inggrisnya, prophets. Para pengajar, para nabi. Dalam bahasa Inggrisnya teachers. Kita lihat concordance-nya. Ya, kita lihat nih. Ini kan ada penjelasannya teman-teman ya. NMP. Apa itu NMP? Teman-teman lihat nih. Ya, ternyata itu plural. Bukan nabi ini di sini, kata nabi di situ adalah plural, teman-teman. Lihat ini ya, teman-teman ya. Prophet. Di sini ada concordance-nya. Concordance-nya 996. Kita lihat nih ada penjelasannya nih. Apa maksudnya? Plural. Ternyata propetai ini adalah plural. Ada nabi-nabi di situ. Kita lihat nih yang teachernya nih, pengajarnya teman-teman. Teacher. Lihat juga di sini penjelasannya. Sebentar bang, belum bang. Sabar bang. Lanjut. Plural juga. Jadi terjemahan LAI ketika didaskalau itu memang teacher. Nah, makanya saya tunjukkan kepada abang dalam bahasa Ibraninya.
Dalam bahasa Ibrani juga sama. Di sini nih teman-teman ya. Neviim. Neviim itu para nabi. Yumorim. Yumorim itu jamak. Di sini ada yud dan mem sofet. Mem sofit ya. Mem sofit. Mem sofit ini di sini yud dan mim itu berarti banyak. Ada para nabi sekaligus para pengajar. Ternyata salah satu pengajarnya Saulus. Dia ini adalah nabi dan para pengajar. Nih, saya jawab pertanyaannya. Ini nih, Anda perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi, bukan beberapa, ini salah nih. Ada para nabi dan ada para pengajar. Yaitu Barnabas, satu nih, Barnabas. Dua, Simon yang disebut Niger. Jadi si Simon ini orangnya hitam, makanya disebut Niger. Dan Lukius orang Kirene, Lukius orang Kirene. Jadi 1, 2, 3. Dan Menahem. Nah, nabi palsu yang ketiga adalah Menahem, yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Jadi si Menahem ini yang diasuh oleh raja wilayah Herodes, bukan Herodes nabi, tetapi yang diasuhnya ini loh. Dan Saulus. Jelas loh, ternyata si Saulus itu adalah sebelum dia bertobat jadi Kristen, pura-pura bertobat, dia adalah nabi palsu. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Jelas itu loh. Anda kan sendiri yang mengatakan Paulus nama setelah bertobat, Saulus ketika dia menjadi orang jahat. Ketika dia menjadi orang jahat, ternyata dia adalah nabi dan pengajar. Ayatnya jelas. Nah, sekarang saya tunjukkan kepada Anda. Tunggu satu-satu. Bang, sekarang menunjukkan banyak kali tunjukkan di otakku jadi lari nanti. Otaknya lari. Oke bang, tepuk tangan dulu. Oke. Jadi kan udah di situ kan udah kusampaikan tadi sama kau. Siapakah pengajar-pengajar nabi palsu itu termah? Kau bilang tadi si Saulus, saya akui dia pada saat itu dia salah satu nabi palsu. Wah, hebat abang nih. Tapi hebat abang. Tapi kita bertobat jadi pengikut Yesus gitu loh. Oke, baik. Jadi Anda mengakui, baik silakan. Oke bang. Saya sudah menyimak dan saya paham. Jadi si Saulus itu dulunya nabi palsu, penjahat, betul ya? Tetapi dia bertobat menjadi murid Yesus. Benar apa enggak? Ya. Oke, bertobat menjadi murid Yesus. Jadi dia ini dulunya penjahat, benar. Benar ya? Tapi bertobat jadi murid Yesus. Betul? Ya, betul. Nah. Oke, sekarang Anda baca lagi Matius 7 ayat 15. Anda baca. Nah, ini saya bacakan nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ini Saulus nih. Anda percaya dengan ucapan Yesus apa enggak? Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Udah. Berarti si Paulus, bentar, sekali lagi, sebentar. Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Anda kan sudah mengakui nih si Paulus adalah nabi palsu. Sekarang Anda baca Matius 7:15. Dan Yesus mengungkap fakta bahwa Paulus bertobatnya itu nyamar. Dia berpura-pura, padahal dia adalah serigala buas yang menyesatkan 2 miliar orang di muka bumi. Coba buka. Coba Anda baca. Matius 7:15. Oke. Udah, saya baca ya. Silakan. Jadi biar boleh. terbuka otak kita berdua. Waspada boleh, silakan. nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Menyamar seperti domba. Artinya begini, bukan Paulus, dia tidak menyebutkan nama di sana. Tunggu. Ini kan kata kiasan. Kata kiasan dia. Domba itu kan lembut, baik. Seperti menyamar kan tapi kan. Tunggu. Ya menyamar tapi kan. Kayak gitu. Abang gimana sih? Aina buah. Ya, ulangi baca. Ulangi lagi baca, saya dengar. Saya nggak potong nih. Ulangi ya. Silakan, saya dengar nih. Coba baca dari awal. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Udah? Menyamar. Mereka adalah serigala yang buas. Oke. Siapa nabi palsu itu?
Baik, oke, oke. Siapa nabi palsu yang di situ? Siapa? Mereka orang jahat yang mau mau menyamar seperti Tuhan Yesus. Orang-orang jahat. Oke. Iya, iya, oke. Karena di sini domba disebut seperti domba. Ini katakan. Oke, domba itu apa? Domba itu apa? Domba itu apa? Ya, domba itu apa sekarang? Dengan kebaikan, kelembutan. Oh, salah. Domba dalam istilah Kristen itu bukan seperti itu. Oh Bu, jangan kau semuanya di Kristen. Domba itu seperti apa? Domba itu adalah katekesanya tadi saya bilang. Jangan kau menurut Kristen domba. Kalau menurut Kristen domba inilah pengikut. Jadi arti kata kiasannya situ ibu yang dibuat di situ. Iya, domba itu kan istilah buat pengikut Kristus. Tidak, belum tentu. Tadi sudah, Bang. Anda bisa ini ingat nggak? Kalau kita itu diskusi dari berapa menit yang lalu? Anda masih ingat? Ingat. Ingat, oke. Sebelumnya kita sudah membahas kata domba atau belum? Iya, kan udah saya bilang tadi. Oke. Oke, baik. Sebelum Anda mengatakan yang sekarang, Anda tadi sudah jujur kepada saya. Domba itu adalah istilah yang digunakan untuk para pengikut Yesus Kristus. Satu. Kemudian saya tanya kepada Abang. Sekarang saya tanya Abang, saya ulang ini. Tadi Anda mengatakan bahwa nabi palsu itu orang Farisi. Betul atau tidak Anda mengatakan itu? Betul. Siapakah orang Farisi yang menjadi nabi palsu? Ya, termasuk salah satunya adalah si Saulus. Saulus, oke ya. Siapakah orang Farisi yang dia adalah nabi palsu? Anda sudah meyakini itu Saulus. Sekarang saya tanya nih. Matius 7 ayat ke-15, siapa nabi palsu yang nyamar seperti domba? Ya. Siapa? Domba. Siapa yang menyamar jadi domba? Enggak, saya nggak tanya istilah dombanya. Anda kan sudah menjawab nih. Kalau nabi palsu ini berasal dari orang Farisi, Anda sudah jawab, jujur tadi benar. Tadi Anda juga mengatakan si Paulus sebelum bertobat adalah penjahat, namanya Saulus. Dia adalah nabi palsu. Anda sudah jawab benar itu di situ. Ya. Pertanyaan saya, Matius 7:15, siapa nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus di ayat tersebut? Pengikut Yesus yang tersesat. Itulah dia. Saya tanya siapa namanya. Namanya termasuk Saulus. Oke, berarti si Paulus, nabi palsu itu. Saulus. Benar ya? Belum bertobat. Oke, termasuk Saulus. Oke, sekarang saya tanya, pertobatan Saulus menurut ayat itu benar-benar atau pura-pura atau menyamar? Saya tanya. Benar-benar. Di mana ayatnya? Coba Anda baca nih. Abang baca baik-baik. Yesus mengatakan loh, Anda cinta Yesus atau tidak? Apa yang katakan Yesus? Kok Anda malah mengatakan benar-benar? Ini loh kata Yesus ini loh. Perhatikan ini. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Tadi Anda sudah percaya kalau nabi-nabi palsu ini dari Farisi, namanya Paulus, yang menyamar seperti domba. Sekarang saya tanya, ketika dia menjadi domba pengikut Yesus, nyamar atau serius? Nah, coba Anda lihat di sini ya. Coba bentar, Bang. Saya baca pelan-pelan ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Anda tadi mengatakan nabi palsu itu dari Farisi, si Paulus. Benar, sudah benar di sini. Dengan menyamar seperti domba. Domba ini istilahnya Kristen. Kata Yesus, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Sekarang saya tanya, ketika Paulus menjadi pengikut Yesus, dia nyamar atau serigala buas? Dia nyamar atau dia serius menjadi domba? Waduh, saya kena peringatan, cucu. Memang oten nih, ya Allah, di-report lagi nih. Aduh, gua di-report lagi, bro. Males gua nih. Udahlah. Gua di-report lagi, Bang. Tutup. Wah, gua di-report lagi nih. Nanti Tuh. Di apa kau nanti dipermanenkan pula kau nanti. Ya. Peringatan pelanggaran nih, oten. Baik, Bang, makasih, Bang ya. Ya, besok lagi, Bang ya. Besok. Ini nggak ada yang ngegip singa sih, paus. Jadi rungkat lagi nih, teman-teman. Makasih ya, Bang Raja Simbolon. Sehat selalu. Salam buat keluarga ya.
Oke. Yuk. Salam juga sama. Makasih ya, Abang. Allah yahdik.